kan dalam bab keimanan ini diulang-ulang oleh Al-Quran. Ada sepertiga lebih, ya sekitar paling tidak sepertiga ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah menjelaskan tentang keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali juga akhirnya kita di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita akan mengkodok ya, semalam harusnya upload tapi belum upload. Ini adalah program tentang Tanya Ustadz dan kita masih melanjutkan terkait surat An-Naba yang insya Allah hari ini kita selesaikan. Tapi sebelum itu saya kembali mengingatkan Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi, insya Allah ini akan mempermudah pemahaman kita terhadap detail ayat-ayat Al-Quran melalui makna kata per katanya dan juga analisa i'rabnya, sekaligus ikuti kajiannya di channel Ngaji Fuadi. Insya Allah kita bisa mentadaburi makna ayat-ayat Al-Quran kata demi kata, insya Allah jauh lebih mendalam sehingga kita bisa menangkap makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, jangan berlama-lama, mari kita ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqan. Innalil muttaqina, sungguh adalah bagi orang-orang yang bertakwa, mafazan, ada kemenangan. Ini khobarnya, inna didahulukan berupa jar majrur, ini isimnya yang diakhirkan. Innalil muttaqina, sungguh adalah bagi orang-orang yang bertakwa, mafazan, ada kemenangan. Hadaiqa badalnya, kemenangannya hadaiqan, yaitu kebun-kebun, wa a'naban, dan harusnya bukan buah anggur ya, dan pohon-pohon anggur ya, maksudnya buah anggur ya, tapi anggur itu yang enggak ada pohonnya, maksudnya tanaman-tanaman anggur. Ini jamak ya, tapi kesulitan di sini untuk menjamakkan. Wa a'naban, dan anggur-anggur gitu juga boleh. Hadaiqa yaitu kebun-kebun, wa a'naban, dan ya tanaman-tanaman anggur, wa kawaiba, dan ini penghalusan gadis-gadis remaja. Di terjemah ini ada terjemah yang saya rasa lebih bagus, di terjemah Kemenaknya itu adalah gadis-gadis molek. Kalau kita menggunakan yang aslinya sebenarnya kawaib ini adalah bentuk plural, bentuk jamak dari kaib, adalah perempuan-perempuan yang montok dadanya. Nah ini agak, tapi masa kita tulis begitu ya? Ya sebenarnya nggak ada masalah. Wa kawaiba, dan gadis-gadis yang montok ya, dadanya. Itu kalau menggunakan arti aslinya seperti itu. Wa kawaiba, dan gadis-gadis yang, atau perempuan, atau biasanya itu cenderung masih muda ya, masih muda. Gadis-gadis yang molek bolehlah maksudnya, tapi saya sampaikan di sini yang dimaksud di sini yang dijanjikan adalah yang benar-benar yang masih gadis dan molek ya. Molek itu kalau diterjemah di kamus-kamus itu boleh kita lihat ya, coba tulis saja di kamus ka'aba, yaitu ka'aba yak'ubu, itu ku'uban, maknanya itu adalah gadis-gadis yang montok dadanya. Wa kawaiba, dan gadis-gadis molek gitu saja, atau gadis-gadis remaja yang molek, atroban, yang sebaya. Ini sebaya maksudnya dia kalau kita lihat di dunia itu perempuan-perempuan ada yang umurnya sekian-sekian, kalau di sana nanti remaja ini yang dijanjikan. Wa ka'san, dan gelas, dihaqan, yang penuh. Baik, kita langsung terjemahkan terlebih dahulu. Sungguh adalah bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan berupa kebun-kebun anggur, kebun-kebun ya, kemudian tanaman anggur-anggur, dan gadis-gadis molek yang sebaya, dan gelas yang penuh. Baik, Sobat Fuadi, sebelum kita lanjutkan, jadi begini. Al-Quran ketika menjelaskan terkait dengan bagaimana gambaran di surga itu nanti tentu akan sangat beragam, dan ini adalah salah satunya. Jadi nanti jangan terpaku pada yang ini, tapi nanti ada banyak sekali. Ini adalah salah satu
cara Al-Quran mensifati tentang surga. Mengapa begitu? Nanti kita bahas. La yasma'una, tidak mendengar siapa mereka, al-muttaqin, orang-orang yang ada di surga. La yasma'una, tidak mendengar siapa mereka, fiha, di dalamnya. Dalamnya di sini, di dalamnya hadaik wa a'naban, maksudnya di dalam surga, lagwan, pada perkataan sia-sia, wala kidzaban, dan tidak pula kedustaan. Mereka tidak mendengar di dalam surga itu perkataan sia-sia dan tidak pula kedustaan. Jazaan, sebagai balasan. Di sini jazaan saya lebih cenderung menjadikannya sebagai maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih yang di sini adalah menjadi alasan, ya, melit ta'lil, menjadi alasan. Ada juga yang menjadikan jazaan ini menjadi maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang, tapi menurut saya terlalu rumit. Kita orang Indonesia lebih mudah jazaan sebagai balasan, ini menjadikan sebagai maf'ul li ajlih, ya, i'rabnya nasab. Jazaan sebagai balasan min rabbika, dari Tuhanmu, ataan, yaitu pemberian. Ini badal dari jazaan, balasannya ataan, yaitu berupa pemberian, hisaban, yang cukup untuk membalas untuk membalas amal-amal soleh yang telah dilakukan, yang cukup sehingga seseorang itu tidak merasa kurang, ya, tidak merasa kurang atas yang diberikan. Rabbis samawati, ini menjadi badal dari mir rabbika. Di sini ada mir rabbika, dari Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Rabbis samawati, yaitu Tuhan seluruh langit, wal ardi, dan bumi. Wama, dan apa saja, bainahuma, yang diantara keduanya, samawati wal ard. La yamlikuna, tidak memiliki atau tidak mampu siapa mereka. Mereka ini kita lihat nomornya 1, di atas tidak ada, maka bisa kita lihat di bagian bawah, ya, di bagian bawah di sini nomornya 1, semua makhluk, ya. Jadi di sini kita buatkan rujuk sesuai dengan yang ada di kitab-kitab tafsir agar kita memahami ini rujuk katanya ke arah mana. Kita ulangi lagi. La yamlikuna, tidak memiliki atau tidak mampu. Malaka yamliku, mana tidak memiliki, maksudnya tidak memiliki kemampuan. La yamlikuna, tidak memiliki kemampuan atau tidak mampu siapa mereka, semua makhluk, masuk manusia, maksudnya manusia, minhu, darinya Allah, darinya Rabbis samawati atau darinya Ar-Rahman ini tadi, minhu, darinya Allah, khitoban, pada pembicaraan. Mereka semua makhluk, manusia, jin, termasuk bahkan malaikat, tidak mampu atau tidak memiliki hak berbicara, tidak memiliki pembicaraan dari Allah, tidak berhak untuk berbicara kepada Allah, kecuali nanti, ya, yauma yaqumu, di hari berdiri siapa ar-ruhu, ruh. Di sini ditafsirkan ruh adalah malaikat Jibril. Yauma yaqumu, di hari berdiri siapa ar-ruhu, ruh, yaitu malaikat Jibril, wal malaikatu, dan para malaikat. Ini yang perlu kita ingat, ya, ini perbedaan bahasa. Di dalam bahasa Indonesia malaikat itu 1, tapi kalau dalam bahasa Arab malaikat ini adalah bentuk jamak taksir dari malakun. Malakun itu malaikat 1, kalau malaikah itu malaikat banyak. Di Indonesia malaikat itu berubah jadi 1. Jadi di sini perbedaan bahasa, ya. Wal malaikatu, dan para malaikat, soffan, dalam keadaan berbaris. Nah, di sini ini ada masdar yang dijadikan sebagai hal, berarti harus ditakwil menjadi sifat, ya. Jadi berarti di sini kalau ada, jadi biasakan kalau ada masdar dijadikan sebagai hal itu harusnya berupa sifat. Nah, kok ada masdar dijadikan sebagai hal, berarti nanti harus bisa kita takwil untuk dia ini menjadi sifat, ya. Berarti kalau kita takwil menjadi sifat, nanti bentuknya dia ini menjadi, kita sesuaikan dengan sohibul halnya. Sohibul halnya di sini yang dimaksud yang berbaris siapa? Ar-ruh wal malaikat, berarti jamak, berarti sofan nanti kita takwil dengan ay masfufina fi sufufin, ay masfufina. Jadi sofan ay masfufina, orang-orang yang ada di dalam barisan. Nah, gitu, ya, orang-orang yang berbaris. Masfufina, orang yang berada di dalam barisan. Sudah. La yatakallamuna, tidak dapat berkata siapa mereka, semua makhluk, illaman, kecuali orang. Adzina, ini berarti mustasna, ya. La yatakallamuna illaman, kecuali orang, adzina, yang
telah memberi izin, ini fi'il madhi kita masukkan telah, ilaman kecuali orang adzina yang telah memberi izin lahu kepadanya siapa ar-Rahmanu yang maha pengasih, wa qala dan berkata siapa dia man sawaban pada kebenaran, ya, pada hari di mana ruh yaitu malaikat Jibril dan para malaikat semuanya berada dalam barisan, mereka semuanya ya termasuk malaikat ini tadi, termasuk manusia, tidak dapat berkata apa-apa, tidak ada yang mampu mengatakan apapun kecuali, ya di sini harusnya ya tidak orang, kecuali seorang pihak, maksudnya satu pihak, tapi kita kesulitan, kecuali pihak ya termasuk bisa malaikat, bisa yang lain, ilaman kecuali satu pihak atau orang yang Allah yang maha pengasih telah memberi izin kepadanya. Ini yang pertama. Jadi orang yang bisa berkata nanti, yang bisa menyatakan hanya orang yang Allah memberikan izin kepadanya, waqala dan dia berkata pada suatu kebenaran. Jadi di sana nggak bisa nanti ada kebohongan lagi, ada pencitraan lagi, nggak bisa. Semuanya sudah sesuatu yang jelas gamblang, ya. Ayo kita lanjut. Zalika bahwa itu adalah al-yaumu hari al-haqqu yang nyata. Jadi hari itu adalah hari yang nyata, pasti adanya, pasti benarnya. Ya, ini makanya ini ujian keimanan. Ini namanya sesuatu yang ghaib. Al-Qur'an membawa sesuatu yang ghaib. Nah, ini sudah dijelaskan di awal ayat, ya. Di awal ayat kita masih ingat amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya, anin nabail azim, tentang suatu berita yang besar, alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, ini beritanya apa? Salah satu berita besar yang dibawa oleh Al-Quran adalah terkait dengan tema bahwa nanti ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan. Lah mereka alladzi hum fihi mukhtalifun, mereka berbeda pendapat tentang ini, benar apa enggak itu berita yang dibawa oleh Muhammad. Nah ini ya, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala sawaban. Zalika bahwa itu adalah al-yaumu hari al-haqqu yang nyata. Faman maka bahwa barang siapa adalah sya'a menghendaki siapa dia, oh siapa kok dia menghendaki, ittakhadha maka mengambil siapa dia ila rabbihi kepada Tuhannya ma'aban pada tempat kembali. Di sini agak menarik. Di sini coba kita cek dulu ya. Kita cek dulu terjemahan di ayat ke-39. Ke-39 coba kita cek. Itulah hari yang hak, pasti terjadi. Siapa yang menghendaki keselamatan niscaya menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Di sini bagus sekali, ini terjemahan Kemenak yang terakhir ini sudah bagus sekali. Di sini tidak menggunakan kata-kata akan. Siapa yang menghendaki keselamatan niscaya, tidak akan menempuh tapi niscaya menempuh. Oh, ini ada kepastian. Nah, di sini yang diisyaratkan oleh keberadaan ittakhadha di sini menggunakan fi'il madhi. Jadi ittakhadha ini menggunakan fi'il madhi. Famang sya'a barang siapa kok dia menghendaki untuk benar-benar selamat, benar-benar untuk menjadi orang yang selamat, ittakhadha maka mengambil, maka pasti mengambil, begitu, karena fi'il madhi ada kepastian. Maka pasti mengambil siapa dia. Kita loncat ke sini harusnya ma'aban pada tempat kembali ila rabbihi kepada Tuhannya. Jadi pasti dia akan mengambil tempat kembali kepada Tuhannya. Artinya dia akan melakukan sesuatu yang memastikan dia nanti kembali kepada Tuhannya dalam keadaan baik. Nah, kalau di sini sudah diterjemahkan dengan beramal soleh, ya. Jadi itu tafsirnya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita pahami. Maka sebenarnya Al-Quran dan juga nasihat, hadis dan segala macam itu sebenarnya cukup oleh Allah untuk kemudian digelar di muka bumi ini. Lalu Allah membuat pernyataan ini, kalau memang siapa yang mau tentu dia akan mengambilnya. Lah kalau yang tidak mengambilnya ya berarti dia tidak mau. Lah seperti itu, berarti dia tidak mau. Kalau tidak mau ya sudah, nanti berarti dia tinggal dapat neraka. Nah, baik, kita lanjut. Inna sungguh kami adalah angzarnakum. Telah, ini fi'il madhi, kita kasih telah. Inna sungguh kami adalah angzarnakum, telah memberi peringatan siapa kami. Nah, kum pada kalian, azaban pada azab, qoriban yang dekat. Sungguh kami telah memberikan peringatan kepada kalian berupa azab yang dekat.
Nah, berulang kali istilahnya Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, kiamat itu diistilahkan adalah sesuatu atau waktu yang dekat sekali. Mengapa kok begitu? Karena memang nanti hari kita di dunia yang mungkin sudah kita nyatakan beribu-ribu tahun, ini nanti kalau dibanding dengan akhirat itu yaitu sesuatu yang sebentar, hanya terasanya saja seakan-akan lama, tapi itu diistilahkannya itu sesuatu yang dekat. Yauma yang zuru, di hari melihat, karena kalau kita tahu hari di akhirat itu dibayangkan adalah ka'al fisanati mimma ta'udun, seperti 1000 hari dalam hitungan kalian ya. Jadi nanti 1000 hari di dunia itu versi akhirat itu baru sehari lah. Berarti kan ini dunia ini dikatakan terkait dengan akhirat ya sebentar sekali. Mungkin kalau kita analogikakan ya sama seperti ketika kita mimpi itu ya. Kita mimpi terkadang merasanya ceritanya panjang sekali, ternyata waktu kita bangun kita baru tidur 1 jam. Mungkin kurang lebih ya seperti itu. Kita lanjut. Yauma yang zuru, di hari yauma yang zuru, di hari melihat siapa almar'u seseorang, ma pada apa qaddamat yang telah melakukan, apa yadahu kedua tangannya. Di hari ketika seseorang itu melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya, maksudnya apa yang dia perbuat di dunia itu nanti benar-benar semuanya ia lihat. Wa yaqulu, dan berkata siapa al-kafiru, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Di sini harusnya tidak orang-orang, tapi di sini mufrad ya, mohon maaf, ini harusnya tidak ada angka duanya. Wa yaqulu, dan berkata siapa al-kafiru, orang kafir, orang yang ingkar, ya laitani, andai saja aku adalah kuntu, dahulu ada siapa aku adalah turoban, debu atau tanah. Nah, di hari itu orang yang dulu kufur ketika dunia akan mengatakan, andai saja dulu saya adalah hanya debu yang tidak dimintai pertanggungjawaban. Baik, kita akan bahas sedikit terkait pesan secara umum yang bisa kita ambil dari ayat ini. Tadi sudah kita baca ayat ke-31 sampai akhir An-Naba ayat ke-40. Ada yang menghitungnya sampai 41, tapi rata-rata mushaf menghitungnya sampai 40. Baik, 31 sampai 40 di sini bisa kita ambil pesannya. Yang pertama adalah tema besar Al-Qur'an itu selalu menghadap-hadapkan antara orang yang beriman dengan orang yang kufur, orang yang percaya dengan orang yang ingkar. Ini selalu dihadap-hadapkan, bagaimana kesudahan bagi orang-orang yang iman dan bagaimana kesudahan untuk orang-orang yang kufur, yang sebenarnya itu hanyalah cerminan dari apa yang mereka lakukan di dunia ini. Jadi yang di dunia ini yang iman otomatis dia memperjuangkan keimanannya, meskipun itu tentang sesuatu yang tidak nampak sama sekali, yang otomatis akan dicibir oleh mereka yang ingkar. Kamu percaya apa sih, wong itu nggak ada, nggak nyata. Sehingga kemudian kita tahu orang-orang yang kufur di ayat sebelumnya itu sudah disebutkan innahum kanu la yarjuna hisaban. Mana itu? Di ayat ke-27 ya. Sudah disebutkan innahum kanu la yarjuna hisaban. Orang-orang yang kufur ini mereka itu dalam kondisi ketika di dunia la yarjuna hisaban, mereka tidak sama sekali punya harapan terhadap adanya perhitungan nanti. Mereka jadi mengatakan hidup itu sudah di dunia ini selesai. Sehingga kemudian ketika mereka menyatakan seperti itu, Allah benar-benar membuat mereka putus asa nanti di dalam kehidupan setelah mati. Nah, disinilah yang kita sebagai orang beriman itu harus benar-benar merasa senang sekali. Ya, merasa senang sekali. Dalam satu ayat disampaikan misalkan Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya, qul bi fadlillahi, dengan adanya fadl karunia dari Allah yaitu berupa Al-Qur'an agama Islam, wa rahmatihi, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dan dengan adanya rahmat dari Allah yaitu Al-Qur'an ini yang menjelaskan kepada kita hakikat kehidupan, maka fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian merasa senang, merasa bangga, merasa senang sekali. Yafrahu, falyafrahu, hendaknya merasa bangga sekali ya. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, hendaknya orang-orang yang beriman merasa senang, merasa
bangga sekali dengan keimanannya, dengan keislamannya, dengan Qur'annya, karena huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan, yang orang kufur melakukan ini. Baik, boleh kita cek ya pada saat ini, ketika misalkan seorang muslim melakukan di Indonesia lah, siapa orang muslim pengusaha paling top sekalipun, kalau misalkan sedekahnya dibandingkan dengan sedekahnya orang-orang yang non muslim yang di sana, yang pengusaha kelas dunia, tentu mungkin lebih banyak yang di sana. Tapi yang di sana tidak ada pondasi keimanan sama sekali, maka mereka nanti akan mengalami apa yang disebut di surat di surat apa itu, Al-Ghasyiyah itu, wujuhu yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah. Ya, kalau di surat Al-Kahfi disebut alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Jadi mereka nanti akan sia-sia semua yang mereka lakukan di dunia, padahal mereka dulu itu meyakini sekali mereka sudah berbuat banyak, berbuat kebaikan yang banyak, tapi itu dhalla, semuanya itu sia-sia. Nah, di sini sahabat Fa'adi rahimakumullah, kita seringkali merasa senang dengan adanya nikmat, misalkan dapat uang, dapat jabatan, dapat kedudukan, diterima menjadi ini dan itulah. Kita kadang merasa senang, tapi kita tidak banyak sekali merasa senang dengan kenikmatan iman. Padahal inilah yang menjadi pembeda antara kita dan mereka. Ini yang menjadi yang membedakan antara orang yang memahami Al-Quran dan tidak. Maka disebutkan di ayat tadi, famang sya'at takhadha ila rabbih ma'aba, ya. Barang siapa kok dia benar-benar mau apa namanya, ingin menjadi baik, famang sya'a, ya, ittakhadha, maka dia akan otomatis mengambil, pasti dia mengambil ila rabbihi ma'aba. Tapi kalau ada orang tidak mau, betapa sombongnya dia ketika dia tidak mau mengakui Tuhannya. Maka sering kita sampaikan dalam bab keimanan ini diulang-ulang oleh Al-Quran, ada sepertiga lebih, ya, sekitar paling tidak sepertiga ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah menjelaskan tentang keimanan. Kalau kita cek misalkan Rasulullah mendakwahkan keimanan selama di Makkah itu 13 tahun, sementara Rasulullah di Madinah itu 10 tahun. Bab tentang iman ini harus diulang-ulang terus, menjadi sesuatu yang sangat penting. Terkadang kita di dunia modern ini sudah yang lebih kita utamakan adalah tentang amalnya, tentang bagaimana sikap kita. Wah, sudahlah, yang penting orang itu berakhlak, dia meskipun dia tidak beriman. Oh, nggak bisa begitu. Ya, karena semua dalam konteks keimanan, orang sebaik apapun itu kalau tidak didasarkan pada iman, berarti dia tidak punya pondasi. Istilah hukumnya itu nggak punya legal standing, mungkin seperti itu, ya. Dia nggak punya pondasi untuk kemudian diakui itu. Nah, di sini Allah kemudian menyatakan bahwasanya nanti di hari itu, yauma yaqumur ruh wal malaikatu la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Sehingga nanti di hari sana, di hari itu yang benar-benar punya diberikan izin hanyalah orang-orang yang dia itu diridhoi oleh Allah, dan kemudian tentu orang ini hanya akan menyatakan kebenaran. Nah, di sini yang kita harus merasa senang sekali, merasa bangga sekali, merasa mendapatkan karunia yang luar biasa, karena kita telah diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Banyak di hari ini orang-orang yang tidak begitu merasakan nikmat iman, nikmat Islam sebagai kenikmatan yang mewah, kenikmatan yang luar biasa, tapi ketika mendapatkan nikmat-nikmat duniawi, bersyukurnya luar biasa. Padahal nikmat iman jauh lebih besar. Coba kita cek diri kita. Lebih bersyukur mana? Lebih senang mana yang kita rasakan? Kita bisa sholat 2 rakaat, misalkan sholat subuh 2 rakaat dengan kita mendapatkan uang 1 juta, misalkan, kita lebih senang mana di dalam hati? Ternyata kita seringkali di antara kita lebih senang mendapat uang 1 juta, itu nampak hebat, nampak mewah sekali, tapi mendapatkan kenikmatan bisa sujud di dalam sholat subuh 2 rakaat tidak merasa itu hebat. Padahal baru sholat sunnah qobliyah subuh saja oleh Allah dinyatakan khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu informasi yang Allah berikan melalui Rasulullah SAW, dan jelas itu sahih. Dan kalau kita beriman, maka harusnya dunia ini tidak benar-benar kita anggap sebagai sesuatu yang wah, tapi sesuatu yang wah itu
adalah ketika itu terkait dengan keimanan, terkait dengan akhirat, di mana itu didasari atas keimanan. Baik sahabat Fuadi rahimakumullah, baik, ini yang mungkin bisa kita ambil, bahwasanya nanti sehebat apapun orang kafir, dia akan mengatakan ya laitani kuntu turaba, andaikan saja dulu saya hanyalah debu yang tidak berarti, yang tidak dimintai pertanggungjawaban, tapi hari itu telah berlalu. Maka dari itu mari kita perbanyak bersyukur, memuji Allah dengan atas keimanan yang telah Allah berikan pada kita, kemudian mengekspresikan keimanan itu dengan amal-amal soleh yang kita mampu lakukan. Demikian, terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Semoga Allah menolong kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.